Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnesia Sabita dengan nomor pokok mahasiswa 102230005 dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Elis sebagai pemilik salah satu toko bakery yang ada di Bekasi. Bisa menceritakan sedikit tentang usaha Ibu? Usaha saya ini kan bernama Ceniki ya. Awalnya sih dari saya melihat orang tua saya yang suka menitipkan pengen saya ke kantor gitu. Ternyata teman-teman datang tuh banyak yang suka gitu. Setelah itu saya rutin bawa kue setiap hari, habis terus. Setelah itu saya sekitar tahun 2021 ya, itu saya resign dari pekerjaan saya. Terus saya berpikir bahwa kenapa nggak salahnya kita buka usaha seperti ibu saya gitu kan, dikembangkan gitu. Cuma saya agak ragu apakah saya punya gitu bakat seperti ibu saya. Nah, dengan keyakinan yang saya punya, insya Allah saya bisa gitu kalau ada kemauan. Akhirnya dari situ saya mencoba belajar eh, apa kepada ibu saya, menanyakan bagaimana caranya membuat satu kue ini gitu. Nah, ternyata menyenangkan sekali gitu, dan saya tambahkan dengan saya belajar ikut pelatihan di luar gitu ya, untuk mengisi kekosongan waktu saya gitu. Nah, seiring berjalan saya sambil sambil belajar, saya juga sambil coba pasarkan bahwa yang saya buat ini layak tidak untuk dikonsumsi masyarakat gitu. Apa masuk ke dalam kategori selera masyarakat. Ternyata alhamdulillah teman-teman juga banyak yang suka, awalnya dari saudara, teman, tetangga, akhirnya ya meluas. Itu saya punya percaya diri bahwa saya harus jualan bisa saya. Nah, dengan Janiki ini saya juga berpikir apa ya kira-kira yang tepatnya gitu biar orang tuh apa mengetahui identitas kue saya ini apa sih, yang bikin tuh siapa sih, nggak mungkin kan toko kuenya bu ini gitu kan. Akhirnya saya coba gabungkan sama anak-anak saya yang tiga itu, dari anak yang terakhir, tengah, dan yang pertama gitu ya. Karena kita jadi itu sekitar tahun, sebenarnya sih sudah lama juga sih saya ngarang-ngarang seperti itu ya untuk nama Janiki itu, tapi orang-orang tuh tahun 2021 udah mulai tahu gitu. Jadi saya itu terkenalnya ya Janiki gitu, Janiki gitu. Baik. Untuk ini, apakah Ibu memasarkan usaha Ibu ini seperti di e-commerce, di GrabFood, GoFood, karena Ibu kan ada di bidang makanan kan? Terus juga kenapa Ibu melakukan pemasarannya di e-commerce tersebut? Ya, karena kan saya juga memasarkan makanan-makanan produk saya ini di GoFood ya, kayak yang siap saji gitu, atau yang frozen gitu, roti frozen, kue frozen gitu, ataupun yang siap makan gitu. Ya, saya pilih salah satu cara pemasaran sekarang kan lagi trennya itu ya, jadi orang bisa usaha di rumah gitu, pembeli datang gitu ya, dengan lewat GoFood gitu. Itu juga sangat membantu untuk meningkatkan usaha pendapatan gitu kita gitu. Jadi ya alhamdulillah sih sekarang kerja gitu, kerja. Apakah ada produk yang menjadi fokus dalam usaha Ibu? Oh ya, Di Zaniki. sebenarnya Janiki itu orang-orang tuh taunya tadinya tuh mohon maaf ya, terkenalnya tuh awalnya pastel dan puff sus. Kalau sekarang kayak sus aneka macam pelayan, pak diplomat gitu. Nah, akhirnya saya mencoba mengembangkan ilmu yang sudah saya dapat tuh dari pelatihan-pelatihan dulu itu. Ya udah, jadi saya punya prinsip saya harus bisa aneka macam cake, roti, maupun kue-kue pasar gitu, yang menjadi kesukaan masyarakat yang gitu. Jadi setiap kali ada orang yang pesan kue atau menanyakan, saya
selalu berusaha untuk mengatakan bisa, nggak ada yang tidak bisa. Saya bilang oh ya insya Allah saya bisa, dari situ saya kecil-kecilan gitu. Alhamdulillah, jadi apapun orang minta kue itu, baik kue maupun masakan-masakan saya harus bisa gitu. Jadi yang tadi Mbak nanya bahwa apa sih ada yang khusus gitu ya. Jadi yang menjadi favorit untuk kayak buat snack box atau buat buat tampah itu ya kue-kuenya tuh yang menjadi favorit sampai saat ini itu pastel sus sama lemper itu menjadi favorit. Kalau saya lihat ya, eh, setiap hari itu hampir aja gitu pesanan gitu. Gimana cara Ibu mempertahankan usaha Zaniki Bakery ini sampai saat ini? Saya terutama saya memberikan pelayanan pada pelanggan saya ya, untuk menjaga sekali benar-benar kualitas rasa, kualitas ya. Dan saya juga berusaha untuk memenuhi keinginan pelanggan apapun yang dia mau gitu. Jadi saya berusaha, seperti tadi saya bilang, saya nggak pernah mengatakan bahwa saya tidak bisa, atau saya kadang-kadang menyesuaikan dengan kemampuan pelanggan juga gitu, tanpa mengurangi kualitas rasa gitu. Jadi Ibu sepertinya cukup sampai situ saja. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli Zaniki Bakery di Bekasi, terutama buat lo yang ada di Bekasi.